Kemanapun kaki kita melangkah, kapanpun dan dimanapun, adalah kewajiban kita sebagai seorang manusia untuk selalu bisa beradaptasi pada perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Selamat datang di Ruang VVIP, Ruang Karya Tanpa Batas. Pandemi yang terjadi sudah melanda kita hampir selama 2 tahun. Dan tentu saja selama 2 tahun itu banyak sekali proyek-proyek kita yang terbengkalai. Banyak sekali proyek-proyek yang tertunda atau bahkan tidak terlaksana seperti rencana awalnya. Namun tidak sedikit juga teman-teman kita para seniman yang berhasil beradaptasi dengan pandemi ini. Mari kita dengarkan sharing dari mereka. Masa pandemi ini sebenarnya masa mematikan sebuah kreativitas awalnya. Karena apa? Karena ruang gerak teater itu kan ruang gerak manusia ya. Dia nggak bisa lepas dari manusia. Dia harus berkumpul. Nggak mungkin dong kita main monolog terus gitu ya, satu orang terus gitu kan. Kita butuh peranan-peranan lain gitu. Jadi ketika ada pandeminya sebenarnya nggak masalah, tapi sistem dalam pengatasan pandemi itu, sistem mengatasi pandemi ini yang lambat kalau saya bilang. Dunia lambat karena mungkin kaget, gitu. Dunia lambat karena mungkin kaget. Gitu. Kalau misalnya cepat gitu, oke, harus begini, harus begitu, mungkin semuanya bisa teratasi dengan baik. Gitu. Yang terjadi karena lambat dan juga vaksinnya juga pelan-pelan sekali kan prosesnya. Ya, jadi ya begitulah gitu. Tapi untungnya sekarang sih makin baik ya, kita sudah bisa normal lagi. Tapi izin pertunjukan masih sulit sih. Seni pertunjukan selama kita dalam pandemi COVID-19 ini ya, seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali orang yang menjadi korban, bahkan tidak hanya individu, melainkan juga komunitas. Kelompok-kelompok seni itu banyak yang mohon maaf itu mati ya. Apakah itu dalam kondisi mati suri, artinya yang nanti masih akan bisa berkarya kembali, ataupun juga betul-betul sudah tidak bisa melanjutkan karyanya karena kondisi seperti ini. Nah, tentu saja di sini kita sangat prihatin, dan bagi sebagian yang menghadapi kondisi pandemi tentu saja shock pertama ya. Karena seni pertunjukan itu tidak lepas dari yang namanya penonton. Itu merupakan sudah satu kesatuan. Di dalam setiap karya seni pertunjukan itu harus wajib ada penontonnya. Dimana tentu saja ketika kita menghadirkan penonton itu sudah pasti akan menimbulkan kerumunan ya, perkumpulan orang-orang yang akan ada di dalam pertunjukan tersebut. Nah, ketika ini ditiadakan, maka otomatis yang pertama kita lakukan, kita pasti nggak bisa kita berkarya, itu nggak bisa, ya. Jadi sempat semuanya stuck. Nah, pada akhirnya kita juga tidak bisa membiarkan begitu saja. Maka mulailah muncul pertunjukan-pertunjukan digital, di mana kita menggunakan media video, ya, dan juga tentu saja menggunakan media streaming. Jadi ada yang kita rekam dari suatu tempat, kemudian menciptakan karya perform ya, pertunjukan, kemudian kita tayangkan. Ada juga yang melakukannya secara langsung. Nah, ini pun ternyata tidak semua bisa bergerak seirama ya, mengingat ketika kita menggunakan alat-alat tersebut itu tidak semuanya bisa langsung menguasai ya. Nah, maka muncullah beberapa ide-ide kreatif ya, ataupun juga ada dari beberapa komunitas itu yang mampu berinovasi ya di dalam menghadapi pandemi seperti sekarang. Nah, tapi sekali lagi ada juga yang memang itu sudah tidak bisa melanjutkan. Nah, maka dari itu kebetulan sebagian dari komunitas yang aku latih ya, yang aku handle ya, di sini ada dari
Teater Katak Universitas Multimedia Nusantara itu pun juga kita terus melanjutkan karya meskipun di dalam pandemi kita terus menciptakan karya-karya yang akhirnya kita tampilkan secara online ya. Nah, kemudian juga seiring berkembangnya waktu karena pandemi sekarang juga sudah berjalan 2 tahun ya. Jadi itu kita menggunakan metode hybrid ya. Hybrid artinya kita tampil ya, ada penonton secara live tapi juga ada yang kita rekam untuk kemudian nanti kita tayangkan selanjutnya. Nah, jadi kira-kira kondisi seni pertunjukan selama pandemi itu seperti itu ya. Jadi artinya kita bisa berkolaborasi dengan boleh dibilang ya dunia sinematik ya. Meskipun kalau secara khusus yang namanya teater itu secara idealnya adalah di atas panggung memang ya. Teater dan film itu memang sangat jauh berbeda tentu saja. Nah, tapi di dalam kondisi sekarang kita bisa berkolaborasi ya untuk menciptakan itu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kalau kondisi secara adaptasi ya menghadapi kondisi pandemi seperti sekarang, memang kita ditempa ya, kita semua ditempa untuk terus berinovasi tentu saja. Nah, ketika kondisi awal pandemi memang banyak pertunjukan yang memang itu tidak boleh ya, nggak bisa dilakukan sebab itu sama sekali akan mengganggu protokol kesehatan. Nah, untuk itu makanya kita tetap berjuang ya, kita berusaha untuk menampilkan karya-karya tersebut meskipun secara kuantitas, secara jumlah pertunjukan itu sudah pasti nggak bisa serame dulu ya ketika kita sebelum pandemi. Bisa jadi dalam seminggu itu kita bisa ada 3, 4 bahkan lebih ya pertunjukan yang kita lakukan ya dari berbagai macam komunitas ataupun dari sekolah-sekolah dan juga kampus. Nah, tapi setelah pandemi itu bahkan sempat kita benar-benar stuck paling sebulan cuman sekali gitu ya, sebulan 2 kali. Nah, tapi untuk sekarang ini sudah mulai beranjak lagi menggunakan media-media yang ada dan tentu saja di situ dengan tetap ya saling bergandengan tangan, kita saling bekerja sama dengan tujuan yang positif ya dari setiap komunitas. Beberapa akhirnya kita pun juga membuat gerakan agar kita bisa saling mensupport gitu loh. Kita bisa saling mendukung bahwa ayo dong, teater nggak akan mati gitu ya. Teater tuh tetap bisa berkarya. Nah, sehingga akhirnya dengan adanya itu kita para pencinta teater tetap terus bisa melakukan karya-karyanya dengan kondisi yang sudah beradaptasi. Dan tentu saja di sini dari apa yang kita sudah lakukan dalam proses pandemi ini, ya seterusnya aku rasa pertunjukan itu sudah akan menjadi pertunjukan yang multimedia ekspresi ya. Jadi artinya justru tidak hanya menggunakan panggung konvensional saja, nah tetapi juga kita bisa menggunakannya secara hybrid ya, ataupun juga kita bisa melakukan penayangannya itu melalui live streaming ataupun juga kita menggunakan metode taping. Nah, jadi untuk kedepannya kalau kita optimis ya, kita positive thinking, tentu saja pertunjukan tidak akan mati dan kita terus pasti akan bisa berkarya karena kita tidak akan diam begitu saja ya. Kita semua akan berangkulan, kita akan bergandengan tangan dan kita tentu saja akan terus menciptakan karya pertunjukan yang lebih baik. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu dan makanya nggak bisa sendiri ya, dan kita nggak bisa egois. Kita harus saling bahu-membahu ya, saling berkontribusi dalam pertunjukan ini dengan tujuan yang positif pastinya. Metode green screen akan lebih besar, akan lebih dominan gitu. Akhirnya semuanya akan dilakukan seperti itu. Bahkan sudah ditemukan itu kan animasi 4D apa 5D yang gambarnya tuh kayak orang beneran. Jadi gini, jadi misalnya saya nih di rumah nih, ya udah saya cuman dialog biasa tapi nggak ada lawannya, lawan main saya di mana, cuman rekaman audio. Yang play itu semua digital gitu. Jadi aktor hanya rekaman audio saja. Tidak ada juga yang sambil ekspresinya direkord
nanti ekspresinya itu di-blend-in-kan dengan animasinya. Jadi animasi itu menjadi hidup gitu loh, ekspresinya, raut mukanya ketika sedih, ketika membuka apa, jadi itu di-blend-in-kan ke animasi itu, sehingga tetap animasinya kelihatan real. Kalau contoh tuh game-gamers di game ya, terutama game-game sekarang itu kan lihat aja sangat detail kan, itu ekspresi mukanya apa itu kan sangat detail sekali. Nah, karena memang juga tetap direkord ekspresi orang beneran, aktornya tetap ada aktor yang bersuara, kurang lebih akan seperti itu nantinya Mas Eksan gitu. Nah, akan lebih besar lah digitalize itu, teknologi akan lebih menguasai, apalagi nanti menuju di teknologi 5.0 ya. Gitu. Kalau harapan paling dasar itu sebenarnya kita rindu ya, kita bisa kumpul lagi seperti dulu, itu harapan. Itu paling dasar, kita bisa kumpul dulu. Kita bisa. Masalah pentas itu nggak tahu, nanti tergantung pemerintah dan lain-lain. Tapi kita bisa kumpul dulu, berbagi ide, berbagi canda, berbagi tawa, berbagi pengalaman, dan akhirnya itu muncul sebuah karya-karya inner di antara kita gitu ya. Nah, baru nanti kita akan bikin seperti apa gitu. Setelah rasa rindu itu terpenuhi, baru nanti kita bersama-sama ya bagaimana menghibur masyarakat dengan quality product. Harapan saya terutama untuk seniman Indonesia yang saya sedihkan dari dulu gitu. Keaktoran dunia pentas yang menghadirkan quality product itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Kelompok-kelompok teater yang punya quality product, pemeranan, keaktoran dan macam-macam, dibandingkan dengan jumlah teater yang bertumbuh, ya kecil sekali. Mungkin 5%, 10% yang kelompok-kelompok yang punya quality product itu. Nah, saya pengennya apa? Saling menularkan kualitas produk ini, dan yang mungkin kualitasnya kurang harus pandai bercermin. Kalau misalnya dia ngaku aja kalau perannya nggak bagus gitu loh, atau pentas teaternya nggak bagus, bukan penonton, kitanya yang menyajikannya. Kalau masakan tuh kita nyajiinnya nggak enak gitu loh, ya kan, nggak sesuai selera lidah rakyat, itu harus gitu. Jangan sombong, belajar dari yang sudah sukses, dari kelompok-kelompok teater yang sudah sukses, ambil ilmunya gitu. Kalau pemerannya kurang, belajar dari orang-orang yang aktornya bagus. Kalau misalnya di dalam kelompok teaternya tidak punya acting coach yang baik, cari acting coach yang baik. Kayak gitu. Kalau di pemerannya tidak ada artistik yang baik, cari artistik yang baik untuk memandu gitu. Jangan gue bisa, semua bisa, no way. Gitu. Itu ya gitu. Pasti. Artinya gini, kita nggak usah muluk-muluk bercerita nanti teater bakal begini. Begini ini kan nyampe karena ada base, gitu loh. Base-nya dulu ini dikejar, gitu. Quality product. Semua seniman harus mengejar quality product. Nanti ini akan nyampe. Kalau muluk-muluk, pengen teater seperti teater Broadway, seperti ini, ininya nggak pernah dikejar. Ininya masih banyak kesombongan, merasa kelompoknya yang terbaik, sehingga kalau kelompok lain pasti dibilang jelek. Udah. Selesai kalau kayak gitu. Dari apa yang kita sudah alami, kondisi yang sudah berjalan, aku punya harapan, tentu saja seniman-seniman atau para pegiat seni, pencinta seni, itu tentu saja juga pasti tidak ingin punah digerus zaman. Nah, maka kita harus terus menguatkan semangat kita untuk bisa berkarya dan mengapresiasi. Nah, ini yang terpenting. Kita dukung karya-karya seni dari manapun, dengan kondisi yang seperti apapun, dan kita bisa saling belajar, kita bisa saling menguatkan,
sehingga karya yang kita tampilkan itu bisa lebih diterima oleh seluruh masyarakat, dan tentu saja kita juga tetap bisa eksis di dalam dunia yang memang kita cintai, yaitu dunia seni pertunjukan. Jadi jangan patah semangat, justru terus lakukan inovasi-inovasi, lakukan motivasi-motivasi, bergandengan tangan, dan pasti kita bisa tampilkan karya-karya yang positif untuk seni pertunjukan Indonesia. Mantap! Perubahan dan tantangan selalu dan senantiasa mengikuti jalan hidup manusia. Namun bagaimana kita menghadapi dan beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan tersebut, itu yang akan menjadikan kita sebagai seorang pemenang di dalam kehidupan. Mari teman-teman, kita berjuang bersama untuk selalu menang di atas segala tantangan kehidupan. Like, komen, dan share video ini agar teman kita yang bisa berkarya tanpa batas. Dan ingat, subscribe channel ini. Terima kasih.